Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan manajemen dan budaya sumber daya manusia internasional yang berkelompokkan. Yang pertama adalah Arya Surya Pratama dengan NIM akhir 0004 dan yang kedua adalah Aulia Septiana dengan NIM akhir 009 dan saya sendiri Senandi Dwi Sasongko dengan NIM akhir 0021. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh Aulia. Baiklah, untuk materi yang pertama mengenai latar belakang manajemen dan budaya sumber daya manusia internasional. Banyak tantangan yang paling penting dan sulit dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia internasional itu berasal dari perbedaan yang dihadapi dalam budaya berbagai negara dan perusahaan multinasional. Seringkali perbedaan-perbedaan ini berbenturan ketika perusahaan menjalankan bisnis di beberapa negara dan dengan perusahaan yang berlokasi di berbagai negara. Bahkan ketika mereka mengetahui perbedaannya, mereka dapat secara keliru berasumsi bahwa cara melakukan sesuatu di negara atau perusahaan mereka memberikan cara terbaik dalam melaksanakan bisnis. Seperti yang diungkapkan oleh dua orang peserta lama dalam lingkungan bisnis internasional, lebih baik dari aspek pengalaman bisnis lainnya. Pengetahuan dan pemahaman kita tentang budaya mempengaruhi hasil usaha bisnis. Hal ini memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan bersama, kolega, dan mitra, serta membantu kita memahami cara berkembang menjadi pemimpin yang disegani di seluruh dunia. Oleh karena itu, bab ini memberikan gambaran umum tentang sifat budaya nasional dan organisasi serta dampaknya terhadap IHRM, serta memberikan panduan tentang bagaimana IHRM dapat menjalankan peran dalam M&A sebagai penasehat dan pelatih tentang cara belajar dari budaya tersebut. Perbedaan budaya dan menggunakan perbedaan tersebut untuk membantu membangun keunggulan kompetitif global. Topik selanjutnya yaitu sifat dan pentingnya kebudayaan. Setiap negara setidaknya memiliki beberapa perbedaan dari negara lain. Misalnya sejarah, pemerintahan, dan hukumnya. Semakin banyak negara di mana M&A berinteraksi, semakin kompleks dan sulit menjalankan bisnis. Dan saat ini, M&A sudah biasa berinteraksi dengan puluhan negara lain. Seringkali orang-orang, terutama mereka yang memiliki pengalaman internasional terbatas, beroperasi dengan harapan bahwa metode dan model bisnis yang biasa mereka gunakan akan berfungsi dengan baik di negara lain, seperti halnya di negara asal mereka. Namun, orang-orang dan perusahaan yang memiliki pengalaman panjang di kancah global menunjukkan bahwa tumpang tindih positif seperti ini sering terjadi. Apa yang digambarkan oleh survei ini adalah setidaknya dalam persepsi para eksekutif ini, orang-orang di beberapa negara seperti Swiss dan Singapura menunjukkan tingkat pemahaman antar budaya yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang dari negara lain, seperti Tiongkok dan Rusia. Oleh karena itu, orang-orang yang berasal dari negara-negara dengan tingkat pemahaman antar budaya yang tinggi memiliki keuntungan dalam menjalankan bisnis internasional. Sementara mereka yang memiliki nilai pemahaman antar budaya yang lebih rendah mempunyai banyak alasan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Pengertian dan deskripsi kebudayaan. Ada banyak definisi budaya yang ditawarkan selama bertahun-tahun. Untuk keperluan bab ini, definisi berikut digunakan. Budaya adalah cara khas berperilaku dan percaya bahwa sekelompok orang telah berkembang seiring berjalannya waktu dan berbagi. Dalam konteks buku ini, kelompok yang budayanya akan dibahas adalah orang-orang dari negara atau wilayah tertentu dan anggota perusahaan tertentu. Tentu saja berkonsep tersebut juga digunakan untuk
menggambarkan nilai-nilai dan perilaku kelompok lain, seperti anggota profesi tertentu, industri tertentu, kelompok umur, dan kelompok ras. Dengan definisi tersebut, budaya suatu kelompok itu dapat memberikan mereka perasaan tentang siapa diri mereka, rasa memiliki, dan bagaimana mereka harus berperilaku. Yang kedua itu bisa memberikan mereka kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan, karena budaya menentukan perilaku yang pantas dalam keadaan tersebut. Dan untuk meneruskan pengetahuan ini kepada generasi berikutnya dalam hal negara atau kepada karyawan baru dalam hal organisasi. Yang terakhir itu mempengaruhi setiap aspek proses manajemen, cara masyarakat berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan untuk suatu negara atau perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Arya. Selanjutnya yaitu seperti yang diungkapkan Skell dan Solomon, dipelajari dan diserap pada tahap awal masa kanak-kanak, diperkuat oleh sastra, sejarah, dan agama, yang diwujudkan oleh pahlawan dan dinyatakan dalam nilai dan pandangan naluriah. Budaya adalah kekuatan dahsyat yang membentuk pemikiran persepsi kita. Hal ini mempengaruhi cara kita memahami dan menilai peristiwa, cara kita menanggapi dan menafsirkannya, dan cara kita berkomunikasi satu sama lain, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tak lisan. Kebudayaan, dengan segala implikasinya, berbeda-beda di setiap masyarakat. Memahami budaya sebagai lapisan makna. Salah satu kompleksitas yang membuat kebudayaan begitu sulit untuk dihadapi adalah maknanya yang berlapis-lapis. Ada banyak hal yang mudah diamati tentang budaya suatu negara, wilayah atau perusahaan yang jelas berbeda dari budaya negara, wilayah dan perusahaan lain. Ciri-ciri tersebut antara lain makanan, seni, pakaian, sapaan, dan tempat bersejarah terlihat jelas. Kadang-kadang hal ini disebut sebagai artefak atau manifestasi dari nilai-nilai dan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Nilai-nilai dan asumsi-asumsi yang mendasarinya kurang jelas. Lapisan bergerak dari luar ke dalam, mewakili nilai-nilai dan asumsi-asumsi yang semakin tidak terlihat atau kurang eksplisit. Namun pada saat yang sama semakin penting nilai-nilai dan keyakinan untuk menentukan sikap dan perilaku. Lapisan-lapisan ini meliputi yaitu budaya permukaan atau budaya eksplisit. Hal-hal yang mudah diamati seperti pakaian, makanan, arsitektur, adat istiadat, bahasa tubuh, gerak tubuh, etiket, salam, dan pemberian hadiah. Yang kedua, budaya tersembunyi. Nilai-nilai agama dan filosofi tentang hal-hal seperti membesarkan anak, pandangan tentang apa yang benar dan salah. Yang ketiga yaitu budaya yang tidak terlihat atau implisit. Kebenaran universal budaya. Pendekatan terhadap pemahaman budaya ini digunakan di seluruh buku ini ketika berbagai praktik bisnis dan IHR seperti mempersiapkan karyawan untuk penugasan internasional atau mengembangkan praktek kompensasi dan motivasi untuk diterapkan di operasi luar negeri, dijelaskan dan dievaluasi. Penelitian Gerd Hofstede, studi budaya nasional yang paling terkenal dilakukan oleh Dr. Gerd Hofstede di anak perusahaan dari salah satu perusahaan multinasional besar, yang sekarang dikenal sebagai IBM. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada identifikasi perbedaan negara dan persamaan regional berdasarkan serangkaian faktor yang berhubungan dengan pekerjaan. Berikut ini ringkasan singkat faktor-faktor yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Satu, yaitu derajat penerimaan jarak kekuasaan antara atasan dan bawahan. Yang kedua, tingkat individualisme atau kolektivisme. Yang ketiga, tingkat penghindaran ketidakpastian atau toleransi terhadap ambiguitas. Hofstede menemukan tidak hanya bahwa negara-negara tertentu secara konsisten menunjukkan kesamaan berdasarkan keberadaan karakteristik tersebut, tetapi juga terdapat perbedaan yang jelas
antara berbagai kelompok negara pada dimensi nilai tersebut. Kesimpulan penting bagi perusahaan multinasional adalah bahwa gagasan yang salah, bahwa sistem manajerial dan organisasi seperti yang dikembangkan dan dipraktikkan di negara induk dan perusahaan induk dari sebuah perusahaan multinasional harus atau bisa saja dikenakan pada anak perusahaan multinasional tersebut di luar negeri. Seperti yang akan dibahas di bagian selanjutnya. Secara detail menjelang akhir bab ini penelitian skala besar seperti itu dan mahal. Gugus kebudayaan nasional. Karena jumlah budaya nasional dan etnis yang berbeda begitu banyak, upaya Hofstede, Trompenaars, dan lainnya untuk mengelompokkan negara-negara dengan profil budaya serupa dengan untuk mengidentifikasi serangkaian variabel terbatas yang dapat digunakan untuk memahami perbedaan budaya tentu saja disambut baik oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja di area internasional. Harapan dan ekspektasi dari budaya ini adalah dapat menyederhanakan permasalahan yang dihadapi dalam menyesuaikan diri dengan budaya nasional yang berbeda-beda dengan membatasi jumlah negara atau wilayah yang berbeda secara signifikan untuk tujuan memfasilitasi pengelolaan internasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Krisnandi. Selanjutnya adalah bahaya penyederhanaan yang berlebih. Upaya untuk mengisolasi varian negara dan kemudian mengelompokkan negara dan wilayah dengan profil supaya dan meminimalkan variabel yang digunakan untuk memahami perbedaan budaya dapat menyederhanakan tugas manajemen dalam mencari cara berinteraksi secara efektif di berbagai negara. Namun hal ini mungkin terlalu menyederhanakan pemahaman tentang perbedaan budaya. Misalnya, Brennan mengungkapkan kekhawatiran bahwa fokus pada perbedaan negara tidak mencapai 2 tingkatan. Bahwa hal ini memberikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan dalam kelompok, yaitu pendekatan ini memerlukan negara atau budaya sebagai suatu kesatuan yang homogen, di mana semua orang di negara atau budaya tersebut sama. Dan pendekatan ini memberikan sedikit pemahaman tentang bagaimana budaya berubah, yaitu pendekatan ini cenderung memperlakukan budaya sebagai suatu hal yang sudah ada, tidak dapat ditembus dan statis. Brennan berpendapat bahwa pengalaman menunjukkan bahwa budaya tidaklah sehomogen atau statis yang seperti yang dikemukakan oleh penelitian-penelitian ini. Budaya negara versus budaya perusahaan. Sebagaimana negara-negara mengembangkan pola nilai, norma, keyakinan, dan perilaku yang dapat diterima yang unik, perusahaan pun juga demikian. Kebanyakan perusahaan multinasional sangat bangga dengan budaya organisasi mereka, yang mencerminkan setidaknya pada awalnya nilai-nilai para pendirinya dan berkembang untuk menciptakan kepribadian perusahaan yang memberi karyawan pola pikir tentang bagaimana berperilaku, termasuk dalam bidang seperti pengambilan keputusan, penerimaan, perbaikan terus-menerus, dan perlakuan terhadap sesama karyawan dan pelanggan. Atau perusahaan multinasional dari negara-negara barat mungkin sangat mendukung gaya manajemen dan praktik kompensasi yang egaliter dan partisipatif, dan mungkin memutuskan bahwa nilai-nilai ini sangat penting sehingga mereka akan menerapkan strategi untuk menerapkan praktik ini di operasi luar negeri mereka. Meskipun budaya lokal mendukung hal yang sangat berbeda, serangkaian nilai ini adalah salah satu konsekuensi dari perbedaan budaya. Penelitian dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Salah satu alasan lambatnya perkembangan IHRM berasal dari permasalahan yang melekat dalam penelitian isu-isu organisasi internasional. Namun penelitian manajemen lintas budaya masih terbatas pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dan bahkan sekarang hanya mewakili sebagian kecil dari penelitian yang dipublikasikan mengenai topik manajemen dan organisasi. Sebagian besar penelitian yang dipublikasikan berasal dari perspektif Amerika yang dilakukan oleh para peneliti Amerika, dan sebagian besar dilakukan di negara-negara industri maju atau maju. Penelitian yang diterbitkan oleh
oleh para sarjana non-barat sebagian besar luput dari perhatian dari UAS khususnya, dan di Eropa Barat dan Jepang pada tingkat yang lebih rendah. Dan di antara disiplin ilmu bisnis, manajemen organisasi, dan HRM termasuk di antara topik-topik yang paling sedikit mendapatkan perhatian. Semua ini berkontribusi pada kurangnya penelitian terkait IHRM. Penelitian multinasional atau lintas batas negara atau lintas budaya berbiaya mahal, membutuhkan lebih banyak waktu, dan bisnis melibatkan lebih banyak perjalanan dibanding penelitian dalam negeri, dan seringkali memerlukan keterampilan dalam berbagai bahasa, kepekaan terhadap berbagai budaya, dan kerjasama di antara banyak individu dari berbagai negara, perusahaan, dan seringkali pemerintahan. Semua ini digabungkan untuk membuat penelitian semacam itu menjadi sulit, bahkan tidak mungkin, melemparkan masalah perbedaan budaya di antar para peneliti dan di lokasi penelitian, masalah penerjemahan, perbedaan interpretasi dan antar tim penelitian multinasional, dan kesulitan dengan desain penelitian seperti penggunaan kelompok kontrol dan pembentukan kelompok setara untuk perbandingan tujuan. Dan kita dapat melihat beberapa alasan kurangnya penelitian yang mendalam mengenai IHRM pada khususnya dan pada tingkat yang lebih rendah manajemen internasional pada umumnya. Dampak kebudayaan terhadap manajemen sumber daya manusia internasional. Pembahasan dalam bab ini telah menggambarkan betapa pentingnya budaya dalam pelaksanaan bisnis internasional, dan HRM internasional memang benar. Setiap aspek bisnis internasional dan IHRM dipengaruhi oleh budaya nasional dan organisasi. Setiap topik sepanjang sisa buku ini dipengaruhi oleh realitas budaya, negara, dan perusahaan yang berbeda-beda. Hal ini berlaku untuk manajemen SDM, penerima tugas internasional, serta manajemen SDM, tenaga kerja lokal di anak perusahaan dan perusahaan patungan. Dan kesimpulannya adalah bab ini menjelaskan konsep budaya nasional dan budaya M&A serta membahas pentingnya hal tersebut bagi keberhasilan pelaksanaan bisnis internasional dan manajemen sumber daya manusia internasional. Perbedaan budaya berdampak pada bisnis internasional dan IHRM sehingga menjadikan keduanya jatuh lebih menantang dan kompleks. Perusahaan multinasional dan manajernya memerlukan pemahaman dan apresiasi atas perbedaan-perbedaan ini serta kompetensi budaya dalam bekerja dalam konteks budaya yang berbeda-beda. Bab ini hanya memberikan pendahuluan dan kerangka acuan. Konsep dan ide digunakan sepanjang sisa buku ini untuk membantu menggambarkan kompleksitas dan tentang IHR. Bab ini telah memberikan kerangka kerja yang dapat memahami keseluruhan IHRM dan buku ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.